surat Al-Hasyr ayat 9 ini ada sebab nuzulnya, dan itu disebutkan oleh Imam Bukhari. Sebab nuzulnya ayat ini adalah suatu saat datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki datang kepada Nabi. Sebagian mengatakan orang ini adalah orang Muhajirin, datang kepada Nabi yang sudah ada di Medina saat itu. Lalu kemudian orang ini meminta pertolongan kepada Nabi karena dia sedang kesusahan, sedang kesulitan. Sebagian lagi mengatakan dia punya utang, kemudian minta bantuan kepada Nabi supaya bisa dilunasi. Lalu kemudian Rasulullah saat itu tidak punya apa-apa. Untuk membantu kesulitan orang laki-laki ini, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang tidak punya apa-apa. Demikian Rasulullah kadang-kadang tidak punya apa-apa, kadang punya banyak. Makanya kemarin kita sebutkan ketika ada pertanyaan, Rasulullah itu kaya atau miskin? Ada yang mengatakan kaya, ada yang mengatakan miskin. Jawaban yang tepat adalah kadang-kadang dia kaya, kadang-kadang dia miskin, bahkan sangat miskin pernah. Si laki-laki ini meminta bantuan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sedang tidak punya apa-apa, maka kemudian Rasulullah SAW berusaha membantu tapi lewat orang lain. Ditawarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, ayo wahai sahabatku, siapa yang bisa menjamu orang laki-laki yang sedang susah ini? Siapa? Bantu, paling tidak dijamulah malam ini. Maka kemudian ada seorang Ansor, orang Madinah asli, kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, saya siap menjamu tamumu tadi wahai Rasulullah, saya siap. Kemudian si orang Ansor ini bergegas ke rumahnya, menemui istrinya. Dia tanya, wahai istriku, ada nggak jamuan untuk tamunya Rasulullah SAW yang sedang kita jamin malam ini? Kata istri orang Ansor ini, dia mengatakan, wahai suamiku, di rumah ini tidak ada makanan pun kecuali makanan pokok yang sudah saya siapkan untuk anak-anak kita. Makanan pokok kalau dahulu mungkin kurma, gandum dan semisal. Kemudian apa kata seorang Ansor ini kepada istrinya? Dia mengatakan, ya sudah, nanti jamulah tamu kita dan tamu Rasulullah ini dengan makanan tersebut. Lalu kalau anak-anak kita minta makanan, usahakan kamu buat anak-anak itu tidurkan. Kalau mereka kemudian tetap minta makanan, yang penting lalaikan mereka dari makanan. Bahkan nanti kalau betul-betul datang tamu itu, lampu-lampu di rumah matikan, kemudian buat suasana seperti kita ini sedang makan di rumah, di dalam. Jadi bagaimana caranya? Yang penting seolah-olah kita ini sedang makan di dalam, kemudian tamu juga makan di depan, sehingga tamu merasa, oh, tuan rumah juga makan, kita makan. Setelah itu selesai dijamu, kemudian anak-anak dibuat tidur, sehingga apa? Anak tetap kelaparan. Kemudian selesai malam itu sampai pagi hari pulang tamu itu. Kemudian datanglah si orang Ansor ini kepada Rasulullah SAW, diceritakan peristiwa malam itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma layla. Allah takjub terhadap perbuatan kalian berdua, wahai suami istri orang Ansor, terhadap apa yang kau lakukan kepada tamu kalian semalam. Kemudian turunlah ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang Ansar itu adalah mengutamakan kebutuhan orang lain, sesamanya, meskipun mereka sendiri butuh. Ini contohnya, meskipun dia butuh, meskipun anak istrinya butuh, tapi ada orang yang lebih butuh, kasih. Ini namanya ithar. Tapi ingat catatan yang terakhir, al-ithar, mengutamakan kebutuhan orang lain itu baik apabila ini urusan manfaat duniawiyah. Tapi kalau urusan yang bersifat ibadah, amal saleh, maka tidak boleh kita mendahulukan kepentingan orang lain, tapi justru kita disuruh untuk berlomba-lomba.